Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Olimpiade. Hari ini adalah pembahasan soal kompetisi matematika terbuka KMT untuk kelas 5 tahun 2019 ya. Yang mengadakan adalah PPO, Perkumpulan Pembina OSN ya, Jawa Tengah. Oke ya. Anak-anak, sebelum biasanya adik-adik itu yang kalau mau lomba itu biasanya cari referensi soal sebelumnya. Maka hari ini Pak Deta akan meng-share soal sebelumnya dari KMT yang akan dilaksanakan nanti untuk tahun 2020 itu bulan Oktober ya, Oktober atau September. Oktober, oke. Kita lanjutkan ya, kita langsung mulai aja ya. Ya nanti Pak Deta akan buatkan kelas 1 sampai dengan kelas 9. Kita mulai dulu dari kelas, ini kelas berapa? 5 ya. Oke, nomor 1. Untuk soal seperti ini, biasanya soal nomor 1 itu mudah. Kita hanya nyari pasangannya atau kita cari yang memudahkan untuk perhitungan. Oke, kita mulai langsung aja. 1 ditambah 3 dikurangi 5 dikurangi 7 ditambah 9 tambah 11 kurangi 13 min 15 ditambah 17. Ya. Kalau ada soal kayak gini cari pasangannya. Atau karena ini berpola urutan, biasanya kita cari pas pasang-pasang. Kita cek lihat seperti ini. Ini memudahkan perhitungan. Ya. Karena ini nggak punya pasangan, tulis lagi 1. Nah, 3 min 5 itu min 2. Ya, min 7 plus 5, plus 9 sama dengan 2. Ini min 2, ini plus 2. Ya, mudah sekali kan? Ya, anggap soal apapun itu mudah, walaupun kita tidak bisa mengerjakannya ya. Nanti suatu saat kita bisa mengerjakan. Min 2 tambah 2 sama dengan 0. Min 2 tambah 2 ini 0. Berarti tinggal dijumlahin, berarti hasilnya tetap 1. Oke. Nomor 1 adalah C. Oke, lanjut. Nomor 2. 2019 kali 2020 dikurangi 2019 dikali 2018 sama dengan 2 kali N. Ini pakai sifat distributif ya. Penyebaran ya. Ini sama dengan ini. Nah, ini sama dengan dikalikan ini. Ini kalikan ini kan boleh 2019 kali 2020 dikurangi 2018 sama dengan 2 kali N ya. Ini dihitung 2019 kali, ini kurang ini adalah 2. Ini sama dengan 2 kali N. Sesuai sifat komutatif atau pertukaran, 2019 kali 2 sama dengan 2 kali N. Berarti N-nya adalah 2019. Oke, lanjut. Pak, kita akan bahasnya pelan-pelan ya. Faktor prima terbesar yang membagi 111 adalah X. Ya, kalau kayak gini kita pakai tabel faktor kayak mencari KPK-FBB atau pohon faktor mungkin boleh. Ini bisa dibagi 3 karena jumlahnya habis bagi 3. 11 bagi 3 adalah 3, sisa 2. 21 bagi 3 adalah 7. 37 itu prima, jadi kita bagi 37. Selesai. Jadi faktor prima terbesarnya adalah 37. Pertanyaannya adalah X min 5. Berarti sama dengan 37 min 5. Jawabannya adalah 32. Oke. Selesai ya, lanjut. Faktorisasi prima dari 3.600 adalah ini. Tentukan A plus B plus C. 3.600 kita bagi, kita pakai tabel faktor ya. Bagi 2, 1.800. Bagi 2, 900. Bagi 2, 450. Bagi 2 lagi, 225. Bagi 3, 7, sisa 1, 5. Bagi 3 lagi, wow panjang ternyata ya. 25. Bagi 5, 25 ya. 5 bagi 5 terakhir 1. Selesai. Berarti ini adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Jadi ini A, B, C-nya adalah 4, 2, 2. Pada pertanyaannya A plus B plus C sama dengan 4 tambah 2 tambah 2. Sama dengan 8. Ya. Jawabannya adalah B. Pak Dita akan membahas pelan-pelan biar yang bagi pemula itu bisa mengerjakan. Kalau yang expert mungkin sekali lihat bisa, tapi kita belajar dari yang pelan-pelan aja ya. Oke. Nomor 5. Amir menyebutkan bilangan prima secara berurutan mulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Berapakah prima yang ke-20? Ya, disebutkan Amir ya. Ini kita harus susah ya, ini enggak dihafal. Kita mulai dari awal aja. Ya, lihat 2, 3, 5, 7, 9 enggak ya, 11 sambil ngapalin 13,
17, 19, 21 bukan, 23, 27 bukan, 29, 31, 33 bukan ya. 37, 39 bukan, 41, 43, 47. Biasanya itu belakangnya ini 1, 3, 7, 9. 49 kan enggak ya. Ini 51 enggak karena jumlahnya bisa dibagi 3. Berarti 5, 3. 5, 7 juga enggak karena jumlahnya 12. Berarti 5, 9. Terus 61 bisa ya, bisa 63 enggak karena salah satu biasanya ya. Terus 67, 69 bukan ya, karena bisa dibagi 3. Terus 71, terus 73, 79, 77 enggak, 79. Terus 8, 1 enggak, 83. Udah, maksimal kan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Siapa paling ya bilangan berima? Penting ini. Next. Nah, ini jika 3 per 8 tambah 8 per 3 sama dengan 1 per X tambah ini. Udah kita hitung di sini aja pakai cara cepat. Ini kali ini 9. Ini kali ini 64 per ini kali ini 24. Ya, sama ternyata sama dengan 1 per X dikurangi 5 per 24. Ini pindah sini ya. Ini berarti 1 per X. Ya udah 1 per X-nya tak pindah sini kan nggak apa-apa. Di sini aja biar nanti nggak pusing. Pindah sini jadi plus ya karena negatif. Nah, ini berarti 73 per 24 ditambah 5 per 24. Kalau gini kan boleh jelas, boleh saya rubah ke sini. Sama dengan ini tambah ini 78 per 24. Ya, nggak cukup tempatnya. Saya taruh di sini, per X sama dengan, ini sama-sama kita bagi 2. Ya. Berarti kalau kita bagi 2, itu adalah berapa? 39 per 12. Oh, masih bisa dibagi 3 lagi. Oke, kita bagi 3 lagi. Ya, santai. Sama dengan berapa itu 13 per 4. Ingat, seperti X 13 per 4. Nah, ini kan kalikan silang. Berarti 13X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 per 13. Selesai. Oke, lanjut ya. Belum dijawab. 4 per 13 yang mana? Jawabannya adalah ini, A. Jangan jawab ini ya, 13 per 4 ya. Nanti belum kan pertanyaan X. Lanjut ya. Bentuk desimal dari 3 per 160. Wah, ini soalnya ya termasuk membuat desimal dengan cara apa ya, Progapit lebih mudah ya. 3 dibagi per itu artinya bagi atau banding, boleh ya, 160. 0, 0 kali ini kan 0. Tambahin 01 boleh. Ini bagi ini masih belum bisa, 0 lagi. Berarti tambahin 0 lagi. Nah, ini udah bisa. 300 dibagi 160 kalau 2 nggak kurang kebanyakan ya, berarti ini 1 aja. 1 kali 160 ada ya 160. Kita kurangi. 0, 4, tadi ini udah diambil 1 di sini, tinggal 2, 1. Ditambahi 0. Dari sini sebenarnya udah tahu jawabannya ya. 0,01. 0,01 mesti ini 8. Tapi kita buktikan. 8 kali ini sama dengan 8. Terus ini 8 kali 0, 8. 8 kali 6, 48. Nyimpan 4. Ya, 12. Kita kurangi. Ini hanya membuktikan aja jawabannya. Tapi kalau lomba, ya udah usah ya. Ini 3, ini 1. Gitu ya. Karena udah diambil 1 di sini. Kasih kalau udah koma di sini, nambah nolnya bebas ya. 120 dibagi 6, mesti jawabannya 7. Pak Dita yang mengikuti ini ya. 7 kali ini 0, 7 kali 6, 42, 24, 7 kali 1 ya 11. Ya, ini 80. Tambahin 0 lagi, pas, ini 5. Nah, yo hasilnya nanti ini, terus 0. Udah selesai, sampai 0 ya. Ini lanjut. Ya kayak tadi, kalau kayak gini biasanya pasangan, ini ya, pasangannya. Oke, saya pasangannya lebih mudah kalau dari belakang sukanya. Kenapa? Nanti dia itu ini ke genap ya, ini ke genap, ini ke genap, ya kan, ini dari ganjil ke genap, berarti dari ganjil ke genap. Berarti ini kan 3 min 2 1, 4 min 5 min 4 adalah 1, 1 dan seterusnya. Berarti 1 ditambah ini kan semua 1 kali ada berapa? Ini kan 39 kurangnya 38 pasang, ya 38 bagi 2 itu 19. Oke, berarti jawabannya adalah 1 ditambah 19 sama dengan 20. Selesai.
Ya. Untuk anak-anak yang mungkin baru mengenal Olimpiade itu PPO bagus sekali mengadakan lomba yang soalnya juga masih 60% pelajaran sekolah lah. Jadi saya harap teman-teman adik-adik bisa mengikutinya ya, anak-anak bisa mengikuti. Oke, bilangan 1989 diubah menjadi bilangan Romawi adalah kalau kayak gini dijabarkan dulu. Sama dengan 1000 ditambah 900 ditambah 80 ditambah 9 ya. Kalau bingung cari video cara mencari bilangan Romawi ya. Oke, 1000 itu M, 900 itu adalah 1000 dikurangi 100 CM. Ini tambah kok. 80 itu adalah 50 tambah 10 tambah 10 LX 9 itu adalah IX. Ya, berarti sama dengan MCM LXXX IX. Mana ini? MCM, berarti kalau nggak ini, LXXX IX. Berarti jawabannya adalah, loh, jawabannya CD ini A ya. Ya intinya jawabannya inilah. Ya mungkin saya salah ketik, mohon maaf ya. Lanjut. Nomor 10. Besar sudut X pada gambar berikut adalah, X-nya di sini. Perhatikan. Kalau segitiga itu jumlahnya harus 180 derajat. Ya. Kalau ini tambah ini, atau ini kita katakan namanya ABC ya. Ya. Sudut A yang lebih mudah aja tambah sudut B tambah sudut C, harusnya nyebutnya ABC, BCA gitu, tapi saya lebih sederhanakan 180. Lah sudut A itu kan yang ditanyakan. Ya. Terus ini katakanlah ini sudut B 50 ditambah 55 dengan 180 derajat. Sudut A ini tambah ini kan 105. Oke. Berarti sudut A sama dengan 180 derajat kurangi 105 derajat. Ya, sama dengan 75 derajat. Ingat, besar sudut segitiga itu sudut dalamnya 180 derajat. Ya, perlu diingat-ingat. Oke, nah ini ke sini itu kan sudutnya berpelurus atau lurus kan. Kalau lurus kan juga 180 derajat. Berarti X ya, X derajat itu sama dengan 180 dikurangi 80 dikurangi 75. Ya, berarti sama dengan 180 dikurangi 155. Jawabannya adalah 25. Oke, selesai. Ada nggak jawabannya? Oke, B ada. Sip. Kita lanjutkan. Nilai dari ini bagi ini. Oke, kita cek. 333 dikali ini bagi kita cek caranya gini. 333 dikali 444 langsung kita bagi 2.222. Bisa kita coret ini bagi ini, itu kan 2 kan? Kan pas, 4 angka 4 digit. Dengan ini kali ini. Jadi jawabannya adalah 666.666. Ya, video ini bertujuan adalah untuk melatih yang pemula, yang anak-anak expert, ya paling hanya nyocokkan jawabannya. Sudah betul belum? Atau mungkin Pak Dita yang salah kurang teliti juga bisa, kan? Karena manusia juga. Oke. Perhatikan gambar di samping. Di antara jaring-jaring berikut yang dapat membentuk kotak seperti pada gambar tersebut adalah, lihat, ini jaring-jaring mana, ini berseberangan, yang dibolong lubang itu, ini kan cuma satu, dan ini nggak berseberangan, ini salah. Ini tidak berseberangan, salah. Ini berseberangan tapi tidak pada pojoknya, salah. Jadi kemungkinan jawabannya hanya ini. Dia berseberangan. Ini nempel ya, di sini. Oke, lanjut. Nomor berapa ini? 13. Banyaknya bilangan berakhiran 5 yang terletak di antara 100 sampai 400 adalah, ingat di antara itu berarti tidak masuk ya. Berakhirnya juga 5 lagiannya. 105, mesti 115 dan seterusnya nanti sampai dengan 395. Ada banyak cara, ada pakai SN, UN, tapi saya yang lebih sederhana aja. Ini dimulai berapa toh? Ini kita bagi 5. Ya, saya bagi 5. Ini bagi 5 ada 21. Jadi, kita mulai dari 21, lah ini dibagi 5 lagi. Sama dengan berapa? 2, biasanya bilangan ganjil. 2, 3. Oke. Ada banyak cara. Nanti saya carikan beberapa cara ya. Oke. Dan ini kalau ini saya bagi 5, ini cara yang ruwet dulu ya. 7, 9. Lah, bilangan ganjil dari sini sampai sini ada berapa? Oke. Lah, ini caranya adalah bilangan ganjil itu kan N-1 bagi 2 kan. Ini ada bilangan ganjil keberapa itu tinggal tambah 1 bagi 2. Ini bilangan ganjil yang ke-40. Nah, ini bilangan ganjil yang keberapa? Tambah 1 bagi 2 ke 11. Nah, dari 11 berarti 11, 12, 13, 14 kan 12, 11, 12, 13 kan gitu.
dan seterusnya sampai sini ya. Nah, ini ada berapa banyak bilangan? Caranya 40 dikurangi 11 terus ya, terus ditambah 1. Kenapa? Kan ini 11-nya dihitung. Atau sebenarnya 40 kurangi 10 ya boleh lah. Jawabannya ada nanti 30. Ya. Oke, pakai cara lain. Ya, saya pakai cara lain. Misalkan 395 ya, itu dikurangi dulu ini. Ya. 395 dikurangi 105 nanti dibagi apa namanya ini? Selisihnya kan 10 dia. Ya, karena berakhiran 5. Selisihnya kita bagi 10 nanti ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena yang ini belum dihitung tadi. Oke. Ini kurang ini adalah berapa itu? Berapa itu? 0, 9, 2 kurangi 1. Dibagi 10 tambah 1. Sama dengan 9 tambah 19 tambah 1. Sama dengan 20. Oh, ini 3 kurangi 1, 2. Ya, biasa maklum ya. Ini, mohon maaf. Belum sarapan ini ya. Ya, ini 30. Konsentrasi mulai menurun ya. Ya, kita minum dulu. Ya, ini minumannya, es teh. Disponsori oleh Banana Garden. Jangan lupa mampir ya. Yang mau support video, untuk video boleh sponsor dari mungkin dari Mas Toko Mas atau yang lainnya bisa menjadi sponsor ya. Kalau kali ini video ini disponsori oleh Banana Garden ya dari itu Mojolaban Sukoharjo. Di searching aja. Ya, itu sponsornya ya. Nomor 14. Denah sebuah kebun yang berskala 1:1000, panjangnya ini dan lebarnya ini. Luas kebun sebenarnya adalah, oke, kita gambar dulu. Kita gambarnya sederhananya ketika lomba itu gambarnya set gitu aja ya. Panjangnya 3,5 cm, lebarnya 2,2 cm. Nah, skala 1:1000. Jadi kita cari sebenarnya dulu. Ya, berarti tinggal dikali 1000. Tinggal dikali 1000. Ya gambarnya tetap sama. Kalau dikali 1000 kan sama dengan 3500 cm. Nah, ini sekalian jadikan meter, desimeter, sentimeter, nolnya dibuang 2. Berarti 35. Terus ini dikalikan 2200 cm. Oke. Sama dengan meter, desimeter, sentimeter. Ya, berarti 22. Lalu luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti sama dengan 35 kali 22. Ya, mempermudah 35 kali 2, 70 kali 11, 770 meter persegi. Karena ini udah dalam bentuk meter ya. Berarti jawabannya ini meter, jawabannya ada D. Oke, lanjut. Nomor 15. Di suatu hotel rata-ratanya 96 kamar terpakai sepanjang sebulan liburan adalah kenaikan kelas ini. Jadi rata-ratanya 1 bulan itu. Dan 72% kamar terpakai sepanjang 11 bulan lainnya. Maka rata-rata pemakaian kamar sepanjang tahun adalah ya gampang 96 kali 1 karena 1 bulan ditambah 72 kali berapa ini? 11 dibagi totalnya 12. Ya, jadi total yang dipakai dibagi banyak bulannya. Kan pertanyaan rata-rata pemakaian sepanjang tahun kan, 12 bulan ya. Berarti 96 ditambah ini kali 11 adalah 792 dibagi 12. Sama dengan kita hitung dulu 6 tambah 2 adalah 8, 9 tambah 9 adalah 18, 1 8. Kita bagi 12. Ya, kita cek kalau bagi kayak gini boleh pakai perwal, boleh pakai yang sederhana. Biasanya oleh WD saya ajari disederhanakan dulu, misalkan 4 ya per ini bagi 2 6. Langsung bagi 2 sih bisa bagi 6. Misalkan 4 bagi 6 adalah 7, sisa 2, 24 bagi 6 adalah 4. Ya, jangan lupa persennya ya. Karena tadi ini enggak tak kasih persen, jadi jawabannya enggak dalam bentuk persen. Tapi jelasnya jawaban persen. Jelas ya? Lanjut. Soalnya ada 30, makanya videonya agak panjang karena menjelaskannya pelan-pelan. Gambar di bawah ini tersusun dari 13 persegi panjang yang kongruent. Jika luasnya ini, maka kelilingnya adalah, oke, kita bagi dulu 13. Ya. Kenapa? Biar satunya tahu. 2080 kita bagi 12. 13. Ya, sama dengan baginya gini. 20 bagi 13, 1. Ya, jadi saya termasuk saya ajari cara baginya ya. Ya apa ya, pelan-pelan. Biar anaknya yang biasa, ya ini kali bagi ini adalah kalau 565, kalau 7 kebanyakan. Berarti kalau 6 ya pas ini. 6 kali ini 18, sisa 1, 7, oke.
Ya, ini sama dengan 0, sisa 0, berarti ini 0. 160. Jadi ini ya, panjang kecil kali lebar kecil itu sama dengan 160. Itu luasnya. Ingat, panjang kali lebar sama dengan 160. Padahal kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lebar itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 panjang. 5P itu sama dengan 8L. Kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Berarti panjangnya sama dengan 8 per 5 lebarnya. Berarti panjangnya kita ganti ini ya, pakai sifat, substitusi dimasukkan namanya metodenya. 8 per 5L kali L sama dengan 160. Ada beberapa anak yang sukanya nyoba-nyoba. Ya nggak apa-apa. Yang penting betul ya untuk pilihan ganda ini. Kalau ini kali ini dipindah sana kali tapi dengan kebalikannya. Kan sebenarnya ini bagi ini. Tapi kan langsung kali dengan kebalikannya. Coret-coret 20 berarti L kuadrat sama dengan 20 kali 5 adalah 100. Berarti L-nya sama dengan 10. Kalau L-nya 10, ingat P sama dengan 8 per 5L. L-nya adalah 10, berarti coret-coret 2, P-nya 16. Mudah sekali ya, 16 kali 10 ya 160. Pertanyaan keliling. Ya, keliling bangun ini. Ini panjang tambah lebar. Kalau ini 10, ini 16, ya berarti ini 26. Nah ini berapa ini? Ini 10 tadi ya. 10 kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti ini 80. Oke. Berarti kelilingnya adalah keliling yang besar, tak taruh sini. Ya, sama dengan panjang tambah lebar kali 2. Ya, sama dengan ini tambah ini. 80 tambah 26 kali 2 sama dengan 106 kali 2. Jawabannya adalah 212. Dah B jawabannya, oke? Nanti yang butuh soal langsung WA saya, langsung saya kasih soal aslinya. Next, nomor 17. Alfa dan gamma berada di kota C, keduanya pergi ke kota A. Alfa berangkat pukul ini menggunakan kendaraan kecepatan ini, sedangkan berangkat pukul ini menggunakan ya gamma menyusul. Ya, langsung saya kasih ke rumusnya aja. Kalau ada menyusul kayak gini, sebenarnya saya bisa ngajarkan konsep, nanti terlalu lama. Menyusul, ya waktu itu sama dengan kecepatan 1 kali curangnya. Ya, curang itu adalah, ini cara saya ya. Caranya adalah berangkat dulu jam berapa gitu. Berapa waktu selisih waktunya itu. Itu K2 min K1. Mesti K2 itu yang berangkat lama itu mesti lebih cepat. Kalau enggak sampai selesai. Infinity, enggak ketemu-temu. Yang penting yang kecepatan dua pasti lebih cepat. Ya, ini adalah 45 kali selisihnya. Selisihnya berapa? 1 jam ya, tinggal 1. Dibagi 50 kecepatan 2. Dikurangi 45. Ya, sama dengan 45 dibagi 5. Jawabannya adalah 9 jam. Ini kan waktu rumus menyusul ya. Berarti gamma menyusul alfa pada pukul ya udah 09.05 ditambah 9 jam. Wah, mantap sekali. 18.5. Oke. Jadi jawabannya mana tadi? Ini ya, A. Lanjut. Bentuk desimal ke 2019 ketika 1 bagi 3 2020. Ini termasuk soal yang lama karena dia harus menguli ya. 1 dibagi 13 ya. Pertama 0, tapi pastikan kalau ada soal gini biasanya adalah berulang. 1 bagi 13 itu 0, kalau kita 0 kasih 10. Karena 10 masih belum bisa dibagi 13. Yo bisa, jawabannya 0, maka kita kasih 0 lagi. Itu ya. Ini nanti panjang. Ya nggak apa-apa. 7 itu adalah berapa itu? 91, kalau 8 itu udah nggak cukup ya, berarti ini 7. 7 kali ini 1, 91. Dikurangi lagi ini 9. Ya, 90. Ini 6. 6 itu 18, 178. Ini 2, 1, 0. 120 itu mesti 9. Ya, 7 nyimpen 2, 117. Ya, 3. Sabar. Kalau ada soal kayak gini, perlu kesabaran. Ini dibagi berapa itu? 2, 26, sisa 40. Ya, 40 bagi 13 adalah berapa? 3, 39, nanti kembali lagi ke 1. Ya, 1, nanti bagi 19 kan tambah 0 dulu. 10 bagi 13 nggak bisa kasih 0 lagi. Terus kembali lagi 100 lagi. Ya udah nanti kembali 0, 7, 6, 9, 2, 3. Kayak gitu terus ya. Berarti berulangnya di sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita bisa cek kalau misalkan ragu-ragu pembagiannya, bisa cek juga di kalkulator. 1 bagi 13 misalnya 0,769,230 ya. Kayak ini akan berulang terus. Oke. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia berulang setiap 6. Karena berulang setiap 6, 2019 kita bagi 6. 3 nanti kita cari remindernya atau sisanya. 18, 21 bagi 3, 18 kurangi lagi adalah 39, 6, 36 itu 3. Berarti sisanya 3. Karena sisa 3, berarti 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang ketiga. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 6. Ya. Oke, lanjut. Tapi biasanya perhitungan kalau anak-anak itu lebih cepat daripada gurunya ya, karena dia sering berlatih banget. Ya. Oke, suatu akuarium dengan ukuran alas ini, tingginya ini, dan setengah berisi air. Jika kubus besi dimasukkan yang mempunyai panjang rusuk ini dalam akuarium, berapa tinggi air yang di dalam akuarium sekarang? Oh, mudah. Kita cari volume dulu, ya. Volume kubus besi itu bukan lingkarannya. Kubus besi, ya, volume kubus, ya kan? Ini sama dengan berapa? 20 pangkat 3 atau 20 kali 20 kali 20. Sama dengan 8.000 cm kubik. Nah, nanti kan gini, saya gambarkan dulu akuariumnya. Sehingga ketika ini dimasukkan, celup gitu, ini pertama setengahnya ya. Ya, ini setengahnya ya. Maka akan terjadi penambahan air, ya. Saya buat yang baru ini lihat. Penambahan air yang berbentuk apa? Yang berbentuk adalah persegi balok. Sehingga ya volume baloknya, kita nyari volumenya balok. Padahal volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi kita kan nyari tingginya ini ketinggian ini. Padahal volumenya ini 8.000. Ya, sama dengan panjangnya sudah dihitung tadi, panjangnya katanya 80, ini 80, ini 50. Ya, kali 50 kali T. Ya, tinggal T sama dengan 8.000 dibagi 80 kali 50. Kita coret aja. Ngek 100 bagi 5 adalah 2 cm. Nah, pertanyaan berapa tinggi air dalam akuarium sekarang? Kan tingginya 40 ya, tinggi awalnya. 40 itu tinggi total, tapi tinggi airnya separuhnya. Setengah dari 40 ada 20. Berarti tinggal 20 ditambah 2. Jawabannya 22 cm. Oke, lanjut. 20. Azizah membaca buku. Ketika buku dibuka, ia mendapatkan hasil perkalian 2 halaman yang berbeda adalah 18906. Jumlah halaman yang terbuka adalah gampang. Dalam arti gini, ini A kali A plus 1, ini sama dengan 18906. Kalau ada saya kayak gini, biasanya anak-anak langsung nyoba-nyoba. Kalau difaktorkan itu terlalu lama. Ingat, 6 itu hasilnya berapa kali berapa? 2 kali 3 kah? Berapa? 8 kali 7 kah? 7 kali 8 kah? Mesti belakangnya kayak gitu. Nah, selain itu, saya selain nyoba, anak tak ajari trik ini. Kalau ini kita bagi, misalkan ini itu kan 165 itu kan dari 12. Ini salah satu trik ya. 132 ya ditambah 133. Oke. Nah, ini adalah 137 ditambah 138. Ya. Ini adalah 147 bukan 142 ditambah 143. Ya. Ini kok jawabannya sama, ya nggak tahu ya. Dari sini anak-anak biasanya tak suruh itu langsung mengalihkan aja, yaitu trik cepatnya. Oke, kita coba aja 132 kali 133. Oke. Berarti belum benar 137 kali 138. Ya, kita cek. 137 kali 138. Kayaknya ini. 8 kali 7 56, 5. 8 kali 3 24 ya. Tambah ini 29, 2. 8 kali 1 10 berarti 1000. Ya. 3 kali 7 1, 21, 9 tambah 1 11 1 4. Terakhir 7 3 1. Ya, 6 0 1 7 8 9
Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1. Oke, benar jawabannya. Selesai. Lanjut, kurang 10 nomor. Nah, ini soal mudah ini. KMT PPO, KMT PPO, KMT PPO. Ya, ini berpola aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 100 dibagi 6. Ya, 1, 6, 40. Ya, 6, 3, 6. Sisa 4. Jadi remindernya itu 4. Sisanya, diingat-ingat. Setelahnya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah P. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, benar 6. Hati-hati kadang ngitung kayak gini salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 9, 6, 4. Betul. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Rudi menggambar sebuah segitiga dan sebuah persegi panjang secara terpisah. Sebuah segitiga dan sebuah persegi panjang. Jumlah sudut dalam kedua bangunan yang digambar adalah rumus segi n itu adalah n min 2 kali 180 derajat. Kalau segitiga, 3 kurangi 2. Kalau kan 3 kurangi 2, 1. Berarti sudut dalamnya jumlahnya ini. Ya, 180 derajat. Terus ditambah yang ini. Ya, ini dihapus aja 360 derajat. Saya menjaga ini kalau soalnya itu nggak persegi itu. Misalnya segi 5 gitu ya. Gitu. Kalau segi 5 nanti 3 kali 180 derajat. Kita jumlahkan. Ini tambah ini hasilnya adalah 540 derajat. Ini termasuk soal konsep ya. Soal materi sekolah. Lanjut. Jumlah sebuah bilangan prima antara 10 sampai 20 adalah, wah, ini kita hitung aja 11 tambah 13 tambah 17 tambah 19. Oh, ngitungnya ini tambah ini pas ya. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 60. Dengarnya soal berakhir biasanya susah loh. Terdapat 8 baris kursi di dalam gedung pertunjukan. Baris pertama adalah 10. Baris kedua 3 lebih banyak dari baris ketiga, berarti kan 13. Baris ketiga ada 13, berarti ini 16. Ya, ini berpola ya. Ini ada 8. Ya, kalau mau tulis semua juga boleh. 19, 2 berapa ini? 22, terus 25, 28, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Kalau kayak gini, ngitungnya gimana? Biasanya saya suruh masangkan, lihat. Ini ke sini, biasanya jumlahnya sama terus. Ya. Oke. Ini jumlahnya berapa ini? 41 ya? 41, 41, ini 41, ini juga 41. Pasti, biasanya sama ya. Dengan 41 kali 4. Padahal 1, 6, 4. Oke. Udah, selesai. Ada lagi ya? Oh, ada cara lain lagi ya? Mungkin ada cara lain lagi adalah, ya udah kita aja lah. Ya. Nomor berikutnya, 25. Di depan kelas 4A terdapat 20 anak membentuk sebuah barisan. Rudi berada di urutan 6 dari depan. Jadi Rudi itu di sini. Rudi 6 dari depan, nomor 6. Berarti dari sini ke sini ada 5 orang. Dan Yusuf berada urutan 6 dari belakang. Jadi Yusuf itu nomor 6 dari belakang. Berarti ini ada berapa? 5. Banyak anak yang beri di antara Rudi dan Yusuf. Ya, mudah sekali loh. Ini jumlahnya kan 6. Ini 6. Berarti 20 dikurangi 6 tambah 6 sama dengan 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Oke. Kok nggak ada jebakannya? Oke, udah nggak apa-apa ya. Lanjut. Nomor 26. Lampu kuning menyala setiap 3 menit. Lampu hijau menyala setiap 4 menit. Jika pada pukul menyala dalamnya, maka pukul yang menyala untuk kedua kalinya. Ya, ini soalnya juga rancu ini. Ya, ini di sini jika pukulnya menyala bersama-sama, berarti kan dia sudah pertama kalinya ya. Ya kan dua lampu dinyalakan bersama kan langsung hidup jedier gitu ya. Apa dia kalau dinyalakan nggak hidup kan menyala hidup dulu. Jadi ini ada pertama kalinya. Maka pada pukul berapa kedua lampu menyala untuk kedua kalinya? Ini kan yang pertama. Berarti ini KPK. KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Ya. Berarti kalau dia menyala-nyala pertama kali itu tinggal tambah 12 adalah tambah 12 menit adalah 09.12. Tapi kalau ini tidak dihitung, tapi kan dia disebutkan menyala bersama kan? Ya, keduanya dinyalakan bersama, berarti yang pertama kali. Tapi kalau seandainya pembuat soal tidak dihitung, jawabannya bisa aja ini dianggap pertama, ini 09.24. Jadi soal ini juga termasuk jebakan. Ya. Di buku biasanya guru itu kalau kedua kali dianggap ini pertama, ini kedua. Ya. Ya.
Harusnya kedua kali setelah mereka dinyalakan awal. Yo, gimana ini? Ini polemik. Kalau ini saya anggap yang pertama kan lihat, jika pada hari kedua lampu dinyalakan bersama, maka pukul berapa keduanya lampu menyala bersama untuk kedua kalinya? Berarti kan yang kedua, yang pertama tadi. Kalau saya tetap ini ya, misalkan saya mungkin penafsirannya setiap pembuat soal mungkin berbeda ya. Mungkin ada bisa menjelaskannya ini. Oke, kita lanjutkan saja. Mungkin ada dua opsi ya. Nomor 27. Di dalam kandang ternak milik Pak Harun terdapat 25 ekor ayam dan 7 ekor kambing. Suatu hari Pak Harun memiliki 3 ekor ayam. Jumlah semua kaki ayam ternak ini adalah, berarti 25. Ayamnya kan 25. Kakinya kan ada 2 ekor. Berarti 25 kali 2, 50. Nah, dia punya 7 kambing tapi memiliki 3, berarti 10. 10 kambing kakinya 4. Ya, saya punya peliharaan kambing di rumahnya. Kalau dijumlahkan adalah 90. Oke, lanjut. Ya, nanti kalau bingung di pause, ditonton soalnya, ya, dilihat soalnya. Jika 15 menit yang lalu sebuah jam dinding menunjukkan pukul 10.50, ingat 15 menit yang lalu berarti sekarang itu tambah ini 15 menit, ya berarti sekarang adalah 11.05, maka 15 menit yang akan datang jam itu akan menunjukkan pukul tambah lagi 15, 11.20. Ya kan tambah 15 ya. Oke, lanjut. Sebuah tongkat kayu panjangnya 120 dan 100. Berarti ini 120. Ya kan? Ini 100. Ya. Kedua tongkat 20. Berarti ini 100 ini. Pertanyaan, maka panjang tongkat gabungan itu adalah, ya lihat. Ini 120, kalau ini 20 berarti 120 kurangi 20. Ya. Berarti ini segini adalah 100. Ini berarti ini juga 100, berarti jawabannya adalah 100 tambah 100 sama dengan add 200. Oke, next. Biaya parkir, lah ini soal ini juga saya pernah bahas ini yang ini. Biaya parkir mobil di sebuah pusat perbelanjaan adalah 3.000 untuk 1 jam pertama dan 1.000 rupiah untuk setiap jam berikutnya. Arman memarkir pukul 15.00 ya, dan keluar dari parkiran adalah 17.30 ya. Biaya parkir yang harus dikeluarkan Arman adalah dari sini ke sini berapa jam? Ini kurang ini adalah 2 jam ya, 30 menit. Satu soal ya. Bentar. Lah, 1 jam pertama kan 3.000, berarti 3.000 ditambah 1 jam berikutnya adalah 1.000. Lah, 30 menit ini tidak kita hitung 500 ya, bukan separuhnya, tapi tetap kita hitung dibulatkan ke atas 1.000. Ya, berarti jawabannya adalah 5.000. Ya, 1 jam pertama, terus untuk tiap jam berikutnya kita nggak hitungnya menit. Apa ada? Misalnya lebih dari 3 menit, bayarnya 300 rupiah kan tidak mungkin ya. Tetap dibulatkan ke atas. Kalau ada soal ini pembulatan ke atas. Ya, berarti dia dihitung 3 jam. Ya, 3.000, 1.000, 1.000. Jawabannya 5.000. Ya, oke. Mungkin ini jebakannya di sini. Dah? Oke, hari ini saya rasa selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe ya, subscribe ya yang belum. Nanti ditunggu soal-soal yang kelas 6, kelas 5, kelas yang lain berikutnya. Jangan lupa bunyikan lonceng. Ya, semoga tetap bisa berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambahan. Jangan lupa ikut lombanya ya. Bye.